Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Permana Putra akan mempresentasikan materi yang berjudul Sosial dan Etika dalam Sistem Informasi. Pengertian sosial dan etika sistem informasi manajemen. Teknologi bisa menjadi pedang bermata dua. Teknologi bisa menjadi sumber keuntungan. Satu keuntungan besar dari sistem komputer kontemporer adalah kemudahan menganalisis, kemudahan mengirimkan dan berbagi pakai informasi digital di antara banyak orang. Namun pada saat yang sama, kemampuan yang tangguh ini juga menciptakan peluang-peluang baru untuk berlawanan dengan hukum yang berlaku atau merugikan orang lain. Keseimbangan antara kenyamanan dan implikasi kebebasan pribadi dalam penggunaan teknologi manuver untuk melacak pelanggan dan mengirimkan email iklan yang tidak diinginkan merupakan salah satu isu etika yang menonjol yang ditimbulkan oleh sistem informasi kontemporer. Internet dan e-commerce memunculkan minat baru dalam hal dampak etika dan sosial dari sistem informasi. Internet dan teknologi perusahaan digital yang mempermudah segala pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi, integritas, dan penyebaran informasi mengedepankan perhatian-perhatian baru. Mengenai penggunaan secara tepat informasi pelanggan, perlindungan kerahasiaan data pribadi. Untuk perlindungan hak milik intelektual, walaupun perlindungan atas kerahasiaan pribadi dan hak milik intelektual pada internet sekarang ini sedang mendapat sorotan, namun ada tekanan isu-isu etikal yang lainnya muncul akibat penggunaan sistem informasi secara luas, termasuk di dalamnya adalah penetapan tanggung jawab untuk konsekuensi dari sistem informasi, penetapan standar untuk mengamankan kualitas sistem yang melindungi keamanan individu dan masyarakat. Pada konsep-konsep dasar tanggung jawab, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban secara umum. Pilihan etis merupakan keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Tanggung jawab, responsibility, adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika tanggung jawab, berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang ada. Akuntabilitas adalah ciri-ciri sistem dan institusi sosial. Berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab. Setiap yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan secara hukum adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya, yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang dibuat oleh pelaku lain, sistem atau organisasi. Untuk proses hak adalah fitur terkait masyarakat yang diatur secara hukum dan merupakan proses yang diketahui dan dipahaminya. Hukum serta atas kesanggupan pengarah ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut ditetapkan secara benar. Pada dimensi moral di era informasi, pada bagian ini kita akan lebih mendalami 5 dimensi moral dari sistem informasi. Dalam tiap dimensi kita mengidentifikasikan level analisis etika, sosial, dan politik, dan menggunakan contoh-contoh nyata sebagai ilustrasi dari nilai-nilai terkait, pihak-pihak yang berkepentingan, dan pilihan-pilihan yang diambil. Hak informasi, kebebasan pribadi, dan kebebasan dalam era internet. Kebebasan tersebut dapat diklaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Keinginan untuk tidak diganggu juga terjadi pada tempat kerja. Berjuta-juta karyawan menjadi subjek pengawasan elektronik, dan kebebasan pribadi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu
atau organisasi lain, termasuk negara. Keinginan untuk tidak diganggu juga terjadi di tempat kerja. Berjuta-juta karyawan menjadi subjek pengawasan elektronik dan bentuk-bentuk pengawasan berteknologi tinggi. Teknologi informasi tersebut dan sistem mengancam keinginan individu atas kebebasan pribadi dengan memungkinkannya invasi kebebasan pribadi secara mudah, murah, dan efektif. Pada prinsip-prinsip utama etika, setelah analisis selesai, prinsip atau aturan etika yang digunakan untuk membuat keputusan adalah perilaku orang lain, seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang. Tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun, juga jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang. Tindakan ini tidak tepat untuk ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang, kecuali jika pernyataan khusus yang lain. Walaupun aturan-aturan etika ini tidak bisa memberi tuntunan praktis, namun tindakan-tindakan yang belum bisa dikatakan sejalan dengan aturan-aturan ini perlu mendapat perhatian yang lebih banyak diwaspadai. Kemunculan perilaku non-etis yang belum jelas itu mungkin sama merugikannya dengan perilaku non-etis yang nyata bagi Anda dan perusahaan Anda. Pada kode etik profesi, kode yaitu tanda-tanda atau simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya, untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan sesuatu organisasi. Kode juga dapat diartikan kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.